Selamat malam Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya hantar di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang Maha Baik, yang boleh memberkati, menyertai kami dalam hidup dan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Malam hari ini kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dan melayakkan setiap kami, karena kami membutuhkan akan hikmat dan pimpinan-Mu. Dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita malam hari ini saya ambilkan dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 6. Bapak Ibu bisa membaca ayat tersebut di rumah masing-masing. Floren dikenal sebagai seorang perenang jarak jauh yang mempunyai spirit yang luar biasa. Dia adalah wanita pertama yang menyeberangi Selat Inggris Channel antara Kepulauan Inggris dengan Perancis yang jaraknya sekitar 33,6 km. Pada tahun 1952, pada usia 33 tahun, dia memutuskan untuk menyeberang dari Kepulauan Catalina menuju Pulau California yang jaraknya sekitar 41,6 km. Namun pada hari dia melakukan hal itu, cuaca sangat berkabut dan dingin luar biasa. Selama berenang itu dia didampingi oleh kapal-kapal kecil yang menjaga kalau ada ikan hiu atau kalau sewaktu-waktu Floren terluka dan kelelahan. Di situ ibunya pun mendampinginya. Setelah berenang selama 15 jam di tengah-tengah kabut yang begitu tebal, Floren tiba-tiba tidak bisa melihat laut di depannya dan mengatakan kepada mamanya, dia sangat lelah dan tidak bisa melanjutkan lagi. Mamanya mengatakan, tahanlah sebentar nak, 1 jam kemudian ia menyerah dan minta diangkat ke perahu. Sesudah dia naik ke kapal, baru dia tahu, sayang sekali ternyata pantai California hanya tinggal 1 mil jaraknya. Dalam konferensi pers, Floren mengatakan, kabut itu membuat saya tidak bisa melihat kemana aku harus berenang. Jika seandainya saja saya bisa melihat garis pantai California itu, saya pasti bisa mencapainya. 2 bulan kemudian, dia mengambil keputusan untuk mencoba berenang lagi dari tempat yang sama. Dan meskipun cuaca tidak berbeda dengan sebelumnya, di tengah kabut yang begitu tebal, Floren berhasil menyelesaikan misinya. Dia menghadapi kondisi yang sama, cuaca yang sama, problem yang tetap sama, tetapi dengan attitude yang berbeda, menjalani dengan tekun, sabar, dan tidak putus asa. Saudara, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kadang-kadang kita juga menghadapi kondisi yang begitu berat dan sulit. Kabut dan awan gelap mengelilingi membuat kita tidak bisa melangkah. Kabut ketakutan, kesulitan, depresi, problem kesehatan, kehilangan pekerjaan, ketidakpastian masalah finansial, hubungan suami istri, kehilangan orang yang kita kasih, dan begitu banyak kabut tebal dalam perjalanan hidup kita. Belum lagi ketika kita membangun hidup Kristen kita. Kita begitu rindu ingin mencintai Tuhan, ingin mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan, ingin hidup lebih baik, ingin hidup berintegritas, ingin menjalankan firman Tuhan, ingin lebih sabar, ingin lebih tekun, ingin bersandar kepada Tuhan. Kita jatuh dan bangun menghadapi tantangan yang berat yang luar biasa. Namun setiap hari kita mengumpul dan menimbun hati kita dengan begitu banyak sampah kotor, sehingga perkataan kita melenceng, tindakan kita merugikan orang lain, kita dikuasai oleh kebencian, kemarahan, dan tidak usah menunggu orang menghancurkan kita. Sikap hidup kita yang demikian sudah menghancurkan diri sendiri. Kita bisa lemah dan putus asa. Tangan kita bisa lemah, kaki kita bisa goyah. Dari manakah kita bisa mendapatkan kekuatan untuk terus bertekun dan sabar di tengah kondisi yang seperti ini? Dalam Ibrani 12 menyatakan, satu hal yang luar biasa,
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang ketiga. Dari segala sudut Tuhan Yesus menghadapi setiap serangan dan bantahan yang begitu hebat dari orang-orang yang membencinya. Rasul Yohanes mengawali suratnya di pasal 2 dengan memberikan ayat-ayat yang begitu memberikan penghiburan dan pengharapan kepada anak-anak Tuhan yang begitu putus asa, yang berduka cita, terbenam di dalam kegagalan dan kejatuhan dosa. Demikian, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Yohanes berkata, anak-anakku, dia menulis surat ini pada waktu dia sudah berusia lanjut, seperti seorang ayah yang menghibur anaknya yang sudah berbuat salah dan menghadapi konsekuensi yang berat. Pendeta Robert Murray McCheyne dalam memori biografinya mengatakan, ketika saya telah berbuat dosa, saya seketika merasa begitu enggan untuk datang kepada Kristus. Saya merasa tidak ada gunanya lagi datang kepadanya, sebab seolah-olah saya telah menjadikan dia pelayan dosa, dan saya menciptakan 1001 alasan untuk menghindari dia. Tetapi segera saya tahu bahwa semua perasaan dan alasan-alasan itu datangnya dari si pendusta. Tetapi segera saya tahu bahwa semua perasaan dan alasan itu dari pendusta, dari neraka. Masihkah Tuhan mau membuka dan mengampuniku? Ya, tangan Tuhan yang penuh kasih itu terbuka dan mengampuniku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membangun kehidupan Kristennya berdasarkan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri tanpa ditopang oleh anugerah Tuhan setiap hari. Tidak pernah kita bisa membangun segala sesuatu berdasarkan kebenaran diri. Setiap saat kita gampang untuk jatuh di dalam dosa dan berbuat dosa. Kita perlu menyadari bahwa adalah orang berdosa dan bersalah kepada Tuhan. Namun kita dikasihi dan diampuninya. Selama-lamanya kita tidak pernah memiliki kekuatan dan keyakinan untuk hidup dan bangkit, bisa mencintai dan mengasihi Tuhan, jikalau tidak diawali dengan satu kepercayaan, keyakinan atau jaminan bahwa Dia sanggup mengampuni dosa kita yang besar dan sedasar apapun. Dia tidak mengingat-ingat lagi yang telah lewat dan telah lalu. Alkitab mengatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya kepada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Kemudian dua kata penting yang muncul di sini adalah bahwa Yesus adalah pengantara dan pendamaian. Kata pengantara diterjemahkan sebagai pembela. Dalam ruang pengadilan ada 4 pihak di situ, ada hakim, ada jaksa penuntut, ada pembela, ada yang tertuduh yang duduk di kursi pesakitan. Jaksa penuntut akan mengeluarkan begitu banyak tuduhan untuk menuduh orang ini bersalah. Pembela kemudian berdiri di hadapan hakim untuk menyatakan pembelaan. Bagaimana bisa membebaskan yang tertuduh? Yohanes berkata, jikalau seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Dan puji Tuhan, kita mempunyai Yesus sebagai pembela kita. Saudara, kenapa Kristus berhak menjadi pengantara dan pembela, pendamai bagi dosa kita? Karena hanya Yesus anak Allah yang tidak berdosa, yang sanggup mewakili saya dan saudara berdiri di hadapan Bapa yang membela kita. Semua yang dikatakan oleh si pendakwa kepadamu, Dia tanggung. Dia mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Itulah yang dikerjakan dan dilakukan oleh Kristus sebagai pembela dan pengantara kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung akan bantahan sehebat apapun yang kepada pihak yang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Mari kita resapi kalimat-kalimat ini supaya kita tahu betapa dahsyatnya, luar biasanya
Apa yang telah Yesus alami di tengah bantahan dan serangan yang begitu hebat dari orang yang membencinya. Ingatlah Yesus Kristus yang selama hidupnya menanggung serangan dan bantahan tak habis-habisnya, padahal dia tidak berdosa dan sempurna adanya. Saudara, mari kita mengucap syukur. Kita jangan lemah, kita jangan putus asa, jangan kecewa. Demikian firman Tuhan mengingatkan kita, supaya karena kita memiliki pengantara atau pembela yang mengasihi saya dan saudara, berdirilah teguh, kuatkan kakimu yang goyah, berjalanlah ikut Tuhan. Berjanji lagi di hadapannya, teguhkan hatimu. Jangan sedikit jatuh, sedikit bangun lagi. Tidak bisa berjalan, pelan-pelan melangkah, mengikut Tuhan. Pandanglah Dia, cintailah Dia yang terlebih dahulu mencintai engkau dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Allah yang telah mengasihi kami, yang telah memberkati kami, yang telah melayakkan kami dan menerima kami adanya. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.